Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas praktek mata kuliah akuntansi sektor publik. Mata kuliah akuntansi sektor publik biasanya membahas prinsip-prinsip dan praktik akuntansi yang diterapkan pada organisasi-organisasi publik seperti pemerintah, lembaga nirlaba, dan badan usaha milik negara. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, saya Maria Indra Novia dari jurusan Akuntansi dengan NIM 322024011. Perkenalkan, nama aku Gabriela Safira Krisna dari jurusan Akuntansi dengan NIM 322024013. Perkenalkan, nama aku Gabriela Felicia Citra Sudikdo dengan NIM 322024109 dari jurusan Akuntansi. Perkenalkan, nama aku Jessi Mulia Fernanda dari jurusan Akuntansi dengan NIM 322204040. Perkenalkan, aku Yonita Miharja dari jurusan Akuntansi dengan NIM 322024057. Perkenalkan, nama saya Yohana Silvana Trisida Siregar dari jurusan Akuntansi dengan NIM 322024049. Hai, ayo kita lihat gereja GPPS Cimanggis Bogor. Ayo masuk. Gereja Pentakosta Pusat Surabaya atau bisa disingkat GPPS. GPPS Cimanggis Bogor KM 34 adalah salah satu gereja yang berada di Depok. GPPS Cimanggis menjadi tempat ibadah dan pertumbuhan rohani bagi jemaat dari berbagai kalangan dan lingkungan sekitar. Selain kegiatan ibadah rutin, gereja ini juga aktif dalam berbagai pelayanan sosial, pembinaan anak-anak, remaja, serta kegiatan komunitas. Mari kita dengar latar belakang dari GPPS Cimanggis Bogor KM 34. Kapan gereja didirikan dan apakah ada perubahan-perubahan seperti renovasi seiring berjalannya waktu dan bagaimana pertumbuhan jemaat di gereja ini? Ya, gereja GPPS Cimanggis sudah ada dari tahun 1960. Seiring dengan waktu berjalan, dulu masih dalam bentuk rumah kecil ya. Puji Tuhan, sejalan dengan waktu ya banyak perubahan-perubahan, dan yang signifikan itu di 1990 waktu itu langsung dibangun 3 lantai ya, pembangunan gereja selama 4 tahun kurang lebih. Setelah itu puji Tuhan, sejalan dengan waktu bagian belakang gereja diperbesar lagi, diperluas lagi, juga mimbar gereja diperbarui lagi sampai sekarang, dan puji Tuhan ya seperti inilah sekarang gereja.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi anak-anak. Kami dari mahasiswa Frida, jurusan akuntansi. Kita dalam memenuhi kebutuhan tugas harian kita ASP, kita mau wawancara Ibu sedikit. Iya, boleh. Ya, saya namanya Viva Ari Kristiantari. Saya pimpinan gereja GPPS Cimanggis, Jalan Raya Bogor, kilometer 34 nomor 12 di Salak Depok. Sepeninggalan Bapak Gembala 17 Mei kemarin, saya yang melanjutkan. Pimpinan gereja yang terutama kepala gereja Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saya sebagai pimpinan gereja, juga di bawah saya itu ada bendahara dan sekretaris gereja yang langsung berhubungan dengan pimpinan gereja. Juga ada para diaken, juga tua-tua jemaat. Ya, juga nanti setelah itu di bawahnya ada bidang-bidang koordinator-koordinator pengurus yang ada, mulai dari koordinator sekolah minggu, kaum muda remaja, ibadah kaum wanita, ibadah kaum pria. Juga koordinator sangkur, koordinator song leader atau WL, singer, musik, koordinator kunjungan perjamuan suci bagi yang sakit, koordinator mixer, juga P4J itu pengantar, penerima untuk jemaat yang datang, kolektan, multimedia, juga ada koordinator renovasi gereja, inventaris gereja, keamanan gereja, koordinator kedukaan bagi yang dipanggil Tuhan, koordinator persekutuan tubuh Kristus atau misi, juga yang terakhir ada bendahara kas penerangan gereja, bendahara kartu kuning, bendahara misi, renovasi, dan diakonia PTK. Kita berjalan secara transparan. Semua persembahan yang ada di gereja ini diperuntukkan untuk kas gereja. Jadi pendeta atau pimpinan gereja tidak ambil. Jadi setiap ibadah, baik hari Minggu, hari Kamis, ibadah di sekolah minggu, kaum muda remaja, umum, kaum pria, kaum wanita, itu kan ada persembahan ya. Itu tidak pendeta ambil, semuanya dipegang oleh bendahara masing-masing komisi. Kalau untuk ibadah umum, bendahara umum yang pegang. Berarti ada bendaharanya masing-masing gitu Iya. ya? Tahun sekali, bisa dilanjutkan, bisa diganti, tergantung dari pimpinan gereja. Tapi biasanya kita 4 tahun sekali itu kita umumkan lagi pengurus yang baru. Bisa dengan orang yang sama, bisa diganti dengan orang yang berbeda. 24 jam, handphonenya tidak mati ya. Jadi kita mengajarkan antara gembala dengan domba tidak ada jarak. Jadi komunikasinya tidak ada batas, tidak ada batas. Tapi memang terkadang kalau ada masalah yang memang mungkin harus diatasi secara bersama, kita rapat dengan para diaken atau tua-tua jemaat. Tapi komunikasi langsung ke pimpinan gereja. Kalau laporan keuangan setiap bulan itu disampaikan dalam bentuk soft copy dan hard copy ya, disampaikan kepada jemaat secara terperinci, transparan di setiap awal tahun pada saat rapat tahun gereja diadakan. Tapi kalau tiap minggunya bendahara selalu hitung, dikumpulkan, kemudian pencatatan menggunakan Microsoft Excel. Ya, dicatat secara manual pada setiap minggu, lalu dilakukan pencatatan secara pembukaan di Microsoft Excel pada periode pelaporan. Biasanya setiap tahun kita ada kalender tahunan. Nah, nanti boleh dicatat nih yang wawancara dapat kalender nih ya. Jadi 1 tahun kegiatan itu nanti dirangkum dalam kalender tahunan di akhir tahun. Jadi contohnya tahun 2025, kalender tahun 2025 itu di kalender itu semua kegiatan di tahun 2024. Begitu. Jadi biasanya kami rangkum dalam kalender tahun depannya gitu. Ya semuanya didokumentasikan, diarsipkan, tapi tetap kami
publikasikan lewat kalender. Hmm. Bendahara gereja langsung, karena saya sebagai pimpinan gereja tidak menghitung dan tidak memegang uang, semua bendahara gereja, tapi bendahara gereja melaporkan keuangan yang ada. Debit kredit aja, lalu pencatatannya secara Microsoft Excel, nah gitu. Jadi tetap laporannya nanti dalam bentuk soft copy sama hard copy terperinci, dan tiap tahun itu semua bendahara, koordinator itu mereka melaporkan ke kita. Berarti untuk proses penyataan pemasukan seperti kolekte, seperti persembahan atau donasi itu langsung ke bendahara ya? Ke bendahara. Ke bendahara. Standarnya tidak ada sih, tidak ada, berjalan normalnya saja. Kebetulan tidak ada donatur dan pemberi modal di gereja, tapi semuanya dari sidang jemaat yang Tuhan gerakkan hatinya untuk berkorban, dan semuanya diterima, dihitung setiap ada pemasukan. Jadi kayak ibadah minggu, bendahara akan hitung, nanti dicatat, lalu setiap sebulan ditotal, nanti dihitung, dilaporkan, tapi secara terperinci tiap awal tahun di rapat tahunan itu akan dilaporkan secara terperinci dan tertulis. Biasanya di rapat tahunan itu setelah dilaporkan ke gembala, di cross check sama sekretaris untuk dicatat apakah ada selisih atau tidak, itu saja, tapi tidak ada audit. Kita ajarkan untuk tetap dalam kejujuran, ya, tetap dalam kejujuran, karena juga bendahara menghitung juga dibantu dengan 2-3 orang gitu. Ya. Berarti untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana itu, saat penghitungan ada beberapa orang yang ikut menghitung. Ya, karena mungkin kasihan juga ya kalau cuma satu orang menghitung. Jadi setelah dihitung beberapa orang gitu, ya 2-3, kadang 4 orang, baru dicatat oleh bendahara jadi laporan. Oke, mungkin itu saja pertanyaan wawancara dari kami. Terima kasih untuk waktunya. Sekian dari kami. Terima kasih anak-anak, sukses selalu. Amin. Tetap sehat. Amin. Tuhan memberkati ya. Amin.